Nah, kita mengulas pelajaran kemarin, walaupun contoh-contohnya masih sama, tapi tidak apa-apa. Jadi, inti dari pelajaran selama dua pertemuan ini adalah tabel ini. Tabel ini adalah menjadi pegangan bagi kita sampai akhir pelajaran, sampai akhir buku yang kita pelajari itu selalu menggunakan tabel ini. Jadi ikhwan akhwat harus bisa memahami apa definisi masing-masing. Isim mufrad itu artinya isim yang menunjukkan satu. Musanna isim menunjukkan dua yang diakhiri dengan ani atau aini. Jamak mudzakkar salim isim menunjukkan banyak. Ya, untuk laki-laki diakhiri dengan una atau ina. Kemudian ada jamak muannas salim ya. Isim menunjukkan banyak untuk perempuan diakhiri dengan alif ta seperti ini. Kemudian ada jamak taksir, isim menunjukkan banyak tapi dia tidak punya ciri khas. Itu sudah kita pelajari. Nah, ini bekal kita untuk mengidentifikasi jenis isim. Isim apa nih? Apakah mufrad, mutsanna atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir gitu. Jadi yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi jenis isimnya. Nah, yang kedua kita harus bisa menentukan model perubahannya, i'rabnya. Ada rofa, ada nasab, ada jazm berdasarkan tanda-tandanya. Kalau isim mufrad, dhammah, fathah, kasrah. Kalau mutsanna, alif, iya, iya. Kalau jamak mudzakkar salim, dhammah, waw, iya, iya. Jamak muannas salim, dhammah, kasrah, kasrah. Jamak taksir, dhammah, fathah, kasrah. Nah, sampai di situ pelajaran kita di minggu kemarin. Faham semuanya insya Allah pelajaran minggu kemarin? Hari Allah. Selasa kemarin insya Allah. Nah, Insya Allah, Ustaz. insya Allah kita sedikit merojaah. Misalnya pada kata al-kafiruna. Jenis isim apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak Jamaah mudzakkar muzakkar salim. salim. Betul, betul. Karena kita melihat di belakangnya ada una, sedangkan una ini adalah ciri khas ya untuk jamak mudzakkar salim una. Maka kita sebutkan bahwa ini adalah jamak mudzakkar salim. Setelah tahu jamak mudzakkar salim, kita bisa mempersempit ya ruang untuk menentukan rofa nasab atau jar yaitu di jamak mudzakkar salim. Kita lihat di situ al-kafiruna ada wawunya sebelum nun. Berarti jamak mudzakkar salim ini dalam keadaan rofa nasab atau jar. Rofa. Rafa. Rofa gitu. Afwan ini bukan jamak, ini salah. Ya ini saya salah ngasih. Ya ini ada wawunya berarti rofa gitu. Sekali lagi, ini contoh yang sama kita biarkan dengan contoh yang agak berbeda. Alladzina amanu wa amilus salihati. As-salihati jenis isim apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Muannas salim. Jadi adanya alif ta menjadi indikasi bahwa jenis isim tersebut adalah jamak muannas salim. Karena jamak muannas salim isim yang diakhiri alif ta. Nah, setelah itu kita mempersempit identifikasi untuk model perubahannya. Kita ambil yang ini. Tinggal kita lihat as-solihati ujungnya kasrah. Berarti jama mu'annas salim ini dalam keadaan rofa, nasab atau jar? Nasab. Nasab atau jar. Nasab Nasab atau atau jar. jar. Karena ada dua kemungkinan kasroh untuk nasab ataupun untuk jar. Gitu. Seperti itu. Lanjut. Ini juga sama ya. Tadi sudah. Saya bisa ambil contoh berikutnya. Qul huwallahu ahad. Allah jenis isim. Mufrad. 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 Lalu model perubahannya rofa, nasab atau jar? Rofa. 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 Gitu. Karena ada domahnya di belakangnya.
Gitu. Baik, ini beberapa contoh ya yang kita jadikan murojaah di malam hari ini. Pelajaran sebelumnya itu sampai di tabel ini. Ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kawan akhwat. Baik, paham semua ya? Sekarang kita masuk pelajaran baru bagaimana cara menggunakan tabelnya di dalam sebuah jumlah atau kalimat sempurna. Wan, bagaimana cara menggunakan tabel fungsi rofa, nasab, atau jar itu di dalam sebuah jumlah atau kalimat sempurna. Nah, catatan penting yang pertama yang harus kita ketahui, kata kerja dalam bahasa Arab itu selalu mendahului pelaku, dibalik. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, eh, Asep, misalnya gitu, Asep duduk. Kalau bahasa Arab duduk Asep gitu dibalik. Misalnya Zaid makan, bahasa Arab itu harus makan dulu, baru Zaid, makan Zaid. Gitu. Jadi dibalik. Misalnya Zaid pergi, kalau bahasa Inggris, bahasa Arab pergi Zaid gitu dibalik. Nah, kalau bahasa Inggris gitu nggak? Dibalik gitu nggak? Kawan. Mungkin ada yang mahir Tidak. bahasanya. Tidak ya, jadi seperti bahasa Indonesia kan ya. Subjek dulu, predikat, objek, keterangan. Mungkin urutannya seperti itu. Kalau bahasa Arab enggak. Jadi kata kerja dulu, predikat dulu. Bekerja dulu, baru pelakunya. Gitu. Harus seperti itu. Kaidah bakunya seperti itu. Itu harus kita ingat-ingat. Ya, dalam bahasa Arab, aturannya seperti itu. Misalnya, Hindun makan. Bahasa Arab tuh makan Hindun. Dibalik. Gitu. Hindun tidur. Bahasa Arab tidur Hindun. Gitu. Baik, itu yang pertama yang harus kita ketahui. Kecepatan nggak ini? Cukup? Cukup, Ustaz. Cukup? Nah, Cukup. cukup. Insyaallah. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab mendahului pelakunya. Yang kedua, kalau nanti ada al, jangan dikasih tanwin isim tersebut. Saya boleh mengatakan al-kitabu atau kitabun. Jangan digabungkan. Al-kitabun. Jangan. Harus pilih salah satu. Imma kita mengambil tanwin atau mengambil alif lam. Al-kitabu. Tanwin kitabun. Gitu. Tadi pahami yang kedua? Insya Allah. Insya Allah. Nah, yang ketiga, Mas Farhat harus memperbanyak kosakata. Walaupun kita mahir teori nahu, tapi kosakatanya minim, tetap kita sulit untuk bisa memahami teks atau nas gitu ya. Nah, eh, di Al-Munir ini, di buku pertama, ini saya sudah menyiapkan terjemah-terjemahnya, dan itu kata-kata sehari-hari, jadi ikhwan akhwat bisa sambil menghafal. Gitu. Baik, kita mulai sekarang. Kita mulai dengan tabel rofa. Nah ini yang sebelumnya tadi ya, yang tabel yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kapan kita menggunakan i'rab atau model perubahan yang rofa? Kapan kita menggunakan tabel yang nasab? Kapan kita menggunakan tabel yang jar? Nah ini sekarang akan kita bahas satu demi satu. Catatan buat ikhwan dan akhwat, ya. Sekarang belum saatnya untuk membuat kalimat sempurna sendiri. Gitu. Jadi bagi yang baru belajar, belum waktunya untuk membuat kalimat sempurna sendiri. Itu. Jadi kalau ada pikiran, kok saya belum bisa bikin kalimat sempurna sendiri, ya memang belum waktunya. Gitu. Waktunya sekarang adalah menganalisis kata yang sudah disiapkan. Gitu. Jadi saya akan menyiapkan sebuah kalimat sempurna. Nah, maka kata yang dimaksudkan, isim yang
sedang kita telaah berkaitan dengan pelajaran ini, yaitu yang kita analisis. Ya, kita mulai dari yang rofa. Kapan kita menggunakan yang rofa ini? Nah, yang rofa ini dipakai kalau si isim-isim ini entah itu isim mufrad ataupun musanna ataupun jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Nah, isim-isim tersebut kalau mereka berperan sebagai pelaku atau dalam bahasa Arab fa'il. Pelaku atau fa'il. Nah, ini. Kalau si isim-isim ini, isim mufrad, mutsanna, jamu mudzakkar, jamu muannats, jamak taksir berperan sebagai pelaku, gunakan tanda yang rofa ini. Gitu. Seperti itu. Contoh, misalnya nama tidur. Dalam bahasa Arab, ya kita harus ingat dibalik ya. Tidur Ali. Itu Ali tidur. Kita terjemahkan dulu. Ali tidur. Nah, Ali itu berarti orang yang tidurnya, dia berperan sebagai pelaku kalau gitu. Kalau nama tidurnya belum ya, kata kerja kita belum membicarakan. Gitu. Kita fokus ke Ali. Ali ini berperan sebagai pelaku. Kita tulis di sini, pelaku itu namanya fa'il. Fa'il, hukum i'rabnya itu harus rofa. Gitu. Jadi setiap fa'il pasti rofa. Hukum perubahannya itu, hukum i'rabnya itu rofa. Setiap fa'il pasti rofa. Gitu. Tidak ada pilihan lain. Tidak mungkin nasab, tidak mungkin jar. Pasti dia itu rofa. Jadi setiap fa'il itu pasti rofa. Itu. Baru yang ketiga, jenis isim apa aliyun? Mufrad. Isim mufrad. Yang ketiga. Dapat nih. Bagian ketiga, ali itu isim mufrad. Sudah dapat. Jadi ali sebagai pelaku. Ini saya coba tulis pakai warna biru ya. Ali itu sebagai pelaku, fa'il. Fa'il itu harus Ustaz, fa. halaman berapa Ustaz? Afwan baru ana mutaakhiran. Labas, nggak apa-apa. Belum. Kita belum ke buku. Simak dulu saja di sini, Pak. Oh, nah. Syukran. Ya, afwan. Nah, yang pertama, peran dia sebagai fa'il. Yang kedua, i'rabnya rofa. Yang ketiga, jenis isim mufrad. Baru terakhir, isim mufrad, tanda rofanya apa, ikhwan akhwat? Doma. Nah, Doma. lihat. Nah, lihat doma. Berarti tanda rofanya doma. Kita tulis di sini tanda rofa doma. Tinggal kasih harakat aliyun. Paham semuanya? Paham. Oh, paham. Paham, insyaallah. Nah, kita ulang lagi, tambah lagi soal berikutnya. Supaya lebih paham. Nah, di sini. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? At-talibani, dua murid itu. Dalam bahasa Indonesia dibalik terjemahnya dua murid itu duduk atau dua santri itu duduk. At-talibani berarti yang duduknya, maka at-talibani berperan sebagai Fa'il. Pelakunya fa'il, fa'il. pelaku, betul, sebagai pelaku atau fa'il. Kita tulis di sini fa'il. Gitu. Tetap pertama fa'il. Kalau fa'il hukum i'rabnya rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofa. Rofa, model perubahannya itu rofa. Dua dapat. Baru yang ketiga, jenis isimnya apa? Musanna. Musanna. Nah, isimnya mutsanna. Oke. Dapat nih 3. Dari sini. Yang keempat, tanda rofaknya musanna pakai apa? Alif. Alif. Nah, alif ini.
tinggal kita tulis alif. Tandanya alif, kasih alif sini tanda merah. Itu tanda rofanya. Paham semuanya urutannya insyaallah. Insya Allah. Ya Allah, paham. Nah, lagi. Contoh lagi. Jadi tahap pertama tentukan peranannya si isim tersebut. Satu, peranannya apa? Fa'il misalnya. Yang kedua, tentukan model perubahannya. Apakah rofa, apakah nasab, apakah jar urutannya. Yang ketiga, tentukan jenis isimnya. Apakah isim mufrad, ataukah mutsanna, ataukah jamak. Tentukan jenis isimnya, isim apa ini. Nah, lalu yang keempat, tandanya apa? Tanda rofanya apa? Ini urutan keempat. Jadi 4 tahapan. Gitu. Ada pertanyaan, ikhwan akhwat? Lagi kita ambil contoh lagi. Ada yang mau coba? Saya Ustaz. Coba Ustaz. Nanti Pak Esom setelah Bu siapa nih? Tulisannya nomor 4 ini. Bu siapa? Saya Ustaz. Bu Santi ya, Bu Santi. Bu Santi dulu terus Pak Esom ya. Nah, Nah, jalasa duduk. Siapa yang duduk? Al-muhandisuna, para arsitek. Nah, para arsitek itu duduk. Nah, berarti para arsitek, Bu Santi, dia itu al-muhandisun berperan sebagai Fa'il. fa'il. Satu, kita tulis fa'il. Kalau fa'il, model perubahannya rofa, nasab, atau jar. Rofa. Fa, 2. Yang ketiga, jenis isim apa? Isim mudzakkar salim. 3, jamak mudzakkar salim. Yang keempat, tanda rofaknya jamak mudzakkar salim pakai apa? Waw. Pakai Waw. waw, betul. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, baik, syukran. Seperti itu ya, ikhwan akhwat, urutannya. Lanjut, Pak Isom. Dah siap? insyaallah. Ya, insyaallah. Jalasat duduk. Siapa yang duduknya? Al-ummahatu, para ibunda. Para ibu itu duduk. Nah, berarti para ibu, para ibu berperan sebagai apa, Pak Isom? Para ibu berperan sebagai fa'il. Fa'il, 1. Tepat. Fa'il, i'rabnya rofa, nasab, atau jar? I'rabnya rofa. Rofa, 2. Jenis isimnya apa? Al-ummahat, para ibunda. Dalib taknya di belakang. Jamak muannats salim. Bagus. Jamak muannas salim, betul. Baru tinggal tanda rofaknya jamak muannas salim pakai apa? Alif. Lihat di tabelnya. Jamak muannas salim, tanda rofaknya pakai apa? Alif. Bukan? Ya. Bukan. Coba dilihat di tabelnya. Jalasat. Lihat tabel. Tabel ini jamak muannas salim. Tanda rofaknya pakai apa jamak muannas salim? Domah ya? Nah, domah. Tidak begitu jelas. Domah. Yang jelas. Nah, domah. Atau lihat di buku, Pak Isom. Ada tabel di buku. Nah. Oh iya. Domah bukan alif. Domah. Kalau alif itu musanna. Betul. Nah, sekarang kita kasih domah al-ummahat. Nah, seperti itu. Baik, syukran. Jazakallah khair. Pak Isom ini semangat sekali, Masya Allah. Belajar bahasa Arabnya luar biasa. Ya. Biasa. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, berikutnya siapa lagi mau coba? Saya Ustadz. Baik. Kalau tabel kurang jelas, lihat di buku aja ya.
Ada Bu Eni. Bu Eni ya. Iya. Nih, saya tunjukkan. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? Al-auladu anak-anak. Anak-anak duduk. Berarti anak-anak ini berperan sebagai Sebagai fa'il. fa'il. Satu. Kita kasih nomor. Fa'il ini i'rabnya rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofa dua. Jadi model perubahannya kita ambil yang rofa. Harus ya itu fa'il pasti rofa ya. Terus jenis isimnya isim apa? Jamak taksir. Bagus, jamak taksir, betul. Ini tahapan ketiganya. Yang keempat, tanda rofanya jamak taksir. Tanda rofanya domah. Doma, betul, betul. Masya Allah. Nah, seperti itu ya. Maaf, mumtaz. Nah, seperti itu. Baik, syukran. Barakallah. Nah, terus. Apa Ustaz Mhm. yang di tabe itu jelasnya kan duduk. Aha. Al-waladani apa al-waladanu itu? Ini Al-walad, al-auladu. Kurang kelihatan tulisannya. al-auladu. Al-auladu. Iya, baik, baik Ustaz. Anak-anak. Terima kasih. Mhm. Nggih, nggih, makasih. Sama-sama. Mhm. Baik. Mungkin kalau pakai laptop lebih besar ya tulisan, tapi kalau pakai HP bisa dibantu dengan tangan diperbesar di zoom, jadi supaya lebih jelas tulisannya. Baik, ada lagi yang mau coba? Coba Ustaz. Saya cuma Ada Bu Kulsum, ada Bu Ani ya. Bu Kulsum dulu. Nah, coba yang ini Bu. Koma berdiri. Siapa yang berdiri? Al-aba'u, para bapak. Para bapak itu berdiri. Al-aba'u berperan sebagai fa'il. Satu. Ya. Kalau fa'il, rofa, nasab atau jar i'rabnya? Rofa. Rofa. Dua. Lalu jenis isimnya apa? Al-aba. Jamak taksir. Bagus. Jamak taksir. Tiga. Yang keempat, tanda rofanya? Dan domah. Domah. Selesai, kita menyelesaikan i'rabnya. Menguraikan strukturnya. Tanda rofanya domah, kita tinggal kasih domah. Qamal aba'u. Kasih domah. Nah, seperti itu. Syukran, barakallahu fiik, Bu. Apa? Berikutnya tadi Bu Ani ya. Oh, coba. Bismillah, Bismillah Ustaz. Bismillah ya. Kita coba. Syarat melaju, apa yang melaju? As-sayyarah, mobil. Mobil itu melaju, maju. Berarti as-sayyarah berperan sebagai Fa'il. fa'il karena dia yang majunya. Sebagai Fa'il, betul. Kalau fa'il, rofa, rofa. rofa. Jenis isim apa? Mufrad. Isim mufrad. 1, 2, 3. Tanda rofanya? Domah. Domah, betul. Iya. Baik. Nah, itu barakallahu fiik. Nah, seperti itu ya untuk fungsi rofa. Kita masih punya stok beberapa contoh latihan lagi. Roja'a, siapa yang mau coba? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau Gimana? tanya dulu Ustaz. Boleh. Tadi tentang al-auladu itu jamak taksir ya Ustaz. Betul. Kalau jamak taksir untuk benda. Kalau jamak muzakkar salim untuk laki-laki banyak. Jamak taksir Muzakkar enggak? salim. Jamak taksir enggak mesti benda. Banyaknya gitu ya, benda. Ustaz.
mayoritas Oh, benda, tapi tidak mesti semuanya 100% benda, enggak. Boleh saya bilang hmm, misalnya 90% benda-benda masuk jamak taksir. Tapi iya. ada juga orang, tidak mesti benda. Gitu. Oh gitu. Kalau muzakkar salim, Ustaz, Mudzakkar salim mesti orang, harus orang laki-laki kalau jamak banyak mudzakkar. gitu. Banyak. Jadi Tuh. bisa juga muzakkar salim, bisa juga jamak taksir, Ustaz. Enggak. Kan Oh lihat enggak. ciri khasnya. Oh, ciri Ciri khasnya khasnya ya. kalau jamak mudzakkar salim belakangnya ada apa, Bu Deliana? Hmm. Kalau muzakkar salim belakangnya ada domah. Ada una atau Oh, ina gitu. Ada di pelajaran sebelumnya. begitu Gitu. Ustaz. Jadi ada ciri khasnya masing-masing. Walaupun betul itu tadi al-aulatu anak-anak itu orang. Mm-mm. Lalu katanya Ustaz kan jamak mudzakkar salim orang. Iya, Terus jamak taksir juga katanya ada orang juga. Iya, tapi iya. ada ciri khasnya. Gitu. Hmm. Kalau jamak mudzakkar salim itu belakangnya ada una atau ina gitu. Nanti sama Bu Deliana di apa namanya di murojaah lagi ciri khas masing-masing. Oh iya Nih saya Ustaz. coba Terima kasih Ustaz. sama-sama. Hmm. Nih saya tunjukkan yang kemarin. Ya. Kemarin di buku ada juga ya sebetulnya. Sebentar coba. Saya mau besarkan tulisannya. Tapi ini tuh buat membesarkannya nggak ada. Nah, pakai ini aja. Nah, ini Oh iya ya Ustaz ya Ustaz. ini ada ciri khasnya. Iya. Gitu. Jadi Kalau itu hanya al-awaladu aja ya Ustaz ya. Nggak ada unanya ya. nggak ada unanya, nggak ada inanya gitu. Mm-mm. Iya. Jadi dia Masuk itu jamak taksir. jamak taksir betul. Hmm. Seperti itu. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin tambahan ya kawan-kawan. Nah, ini ya. Ustadz mau nanya itu Ustadz, Ya. saya teh gitu ya kalau ngelihat kalimatnya kan ada jama muannas salim, ada Mhm. jama mudakar salim. Di Mhm. situ teh ada salim ya, salim teh selamat, maksudnya teh Mhm. berarti ada yang tidak selamat gitu gimana? Ya, selamat itu Hmm. maksudnya si struktur susunan huruf-huruf mufradnya itu nggak berubah. Kita hanya menambahkan belakangnya una atau ina, jamak mudzakkar salim itu kan. Kalau jamak Iya. taksir kita hanya menambahkan alif ta gitu. Jadi si struktur isim mufradnya itu utuh gitu. Salim, selamat. Nah, lawan dari selamat di sini bukan celaka tapi kalau di sini lawannya itu taksir, jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang si susunan hurufnya pecah. Taksir itu kan pecah. Oh begitu. Misalnya kitabun jadi kutubun. Kitabun tadinya ada alifnya tuh kitabun. Ketika dijamakkan bentuknya jadi berubah. Kafnya tadinya kasroh jadi doma, taknya ada alifnya jadi nggak ada dan jadi doma gitu. Itu namanya taksir. Jadi si susunan huruf mufradnya itu menjadi pecah gitu. Maka disebut jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim misalnya muslimun, seorang muslim. Selamat Muslimun, susunannya sudah jadi acak. muslimun gitu. Tinggal ditambahkan saja una Muslimun, atau ina kan. muslimani, Muslimuna, muslimat. muslimina, una, ina gitu. Nah, Oh begitu. Iya, iya. susunannya tetap muslim, mufradnya itu nggak jadi pecah gitu, tetap muslim, tinggal hanya ditambahkan belakangnya. Itu namanya salim, selamat si mufradnya itu di susunan huruf tunggalnya itu. Gitu. Saya difahami. Iya, insya Allah. Jazakallah Ustaz. Insya Iya. Allah. Ada lagi tambahan, ikhwan akhwat? Saya mau coba Ustaz. Boleh. Ada di sini Bu Desak ya. Iya Ustaz. Roja'a pulang. Siapa yang pulang? Al-walidani, kedua orang tua. Berarti kedua orang tua berperan sebagai fa'il. Satu. Kalau fa'il model perubahannya rofa, nasab atau jar? Pak Ustaz. I'rabnya rofa, perubahannya rofa. Jenis isim apa? Al-walidani, ada ani.
Musana, Ustaz. Mm-mm. Tinggal lihat di tabel. Mutanna tanda rofaknya pakai apa? Alif, Ustaz. Alif. Betul. A nih ada alif. Gitu. Nah ini saya kasih merah A nih. Gitu, alif. Betul seperti itu. Ya, Ustaz. Keren, Ustaz. Baik, Afwan. Ada lagi yang mau coba? Kita masih ada Boleh stok. Ustaz saya. Ada Bu Anissa dulu. Saya coba yang ini. Kita santai aja ya belajarnya, nggak cepet-cepet. Istaiqadat bangun. Siapa yang bangun? Hindun, si Hindun. Berarti Hindun kedudukannya peranannya sebagai Bu Anissa. Hindun berperan sebagai putus-putus suaranya. Fa'il, betul. Kalau fa'il, i'rabnya rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofa, 2. Hindun jenis isim apa? Isim mufrad Ustaz. Isim mufrad, 3. Tanda rofanya pakai apa? Domah. Doma, betul. Kita tinggal domakan Hindun. Betul. Gitu. Syukran. Jazakallah khair. Hindun. Tanwin ya. Kita masih punya stok. Ada lagi mau coba? Saya Ustaz. Udah Bu Desi. Tasaqatat berjatuhan atau berguguran. Apa yang berguguran? Al-awraku dedaunan. Daun-daun berguguran. Al-awraku berkedudukan sebagai Fa'il. fa'il karena dia yang jatuh, berjatuhannya, bergugurannya. Kalau fa'il, i'rabnya rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofa. Terus isimnya daun-daun, al-awraq. Jamak taksir. Tanda rofanya Domah. doma. Mumtaz. Bagus. Barakallah. Syukran Ustaz. Afwan. Berikutnya habis. Nanti yang mau bagian nasab. Nah, itu untuk rofa ya, seperti itu. Jadi digunakan ketika si isim-isim ini berperan sebagai fa'il, pelaku gitu. Pakai tabel yang rofa. Ada yang masih belum paham atau sudah cukup paham? Ada pertanyaan? Ustaz, mau tanya Ustaz. Gimana Pak Isom? Tadi disebutkan jamak muzakkar salim hanya untuk orang. Bagaimana kalau untuk misalnya ayam laki-laki? Bisa nggak untuk binatang? Atau ayam perempuan? Jadi kalau yang jamak mudzakkar salim itu khusus untuk isim mufrad berupa orang laki-laki. Kalau binatang, kalau binatang ada yang masuk jamak taksir, ada yang masuk jamak muannas salim gitu. Misalnya gitu ya. Kitotun kucing, jamaknya kitot. Kitotun jamak taksir. Gitu. Jamak taksir atau muannas salim? Semua selain orang, selain jamak mudzakkar salim, jadi kalau jamak mudzakkar salim khusus untuk orang laki-laki kan? Nah, iya orang ya. Orang laki-laki. Kalau yang lainnya, kalau benda-benda gitu ya, binatang-binatang masuk ke salah satu dari dua, imma jamak muannas salim wa imma jamak taksir gitu. Seperti itu. Taksir atau muannas salim. Gitu. Seperti tadi. Kucing jamaknya kitotun, jamaknya kitot. Kitotun kitot. Kucing-kucing gitu, umpama gitu. Jamak taksirnya kitotun. Kitotun. Kalau ayam jamaknya pakai jamak muannas salim, dajajatun gitu. Dajajatun gitu. Dajajatun. Dajajatun. Seperti itu, Pak Isom. Syukran. Afwan. Kalau jamak mudzakkar salim itu mah spesial ya untuk laki-laki. Orang laki-laki gitu. Syukran. Afwan. Ada lagi pertanyaan?
Kita lanjut sekarang yang nasab. Tadi yang rofa sudah nih. Ya, jadi kalau si isim mufrad atau mutsanna atau jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir itu sebagai fa'il, berperan sebagai fa'il, pakai tabel rofa. Tapi kalau yang nasab itu untuk peran maf'ul bih atau objek. Objek gitu, yang dikenai pekerjaan. Korban atau objek gitu ya. Istilah bahasa Arabnya maf'ul bih, al-maf'ulu bihi. Gitu. Jadi kalau sebuah kata, sebuah isim berkedudukan sebagai objek, maf'ul bih pakai tandanya pakai yang nasab gitu. Kalau sebagai pelaku pakai yang rofa. Contoh, akala makan, siapa yang makan? Al-waladu, anak itu, samakan ikan. Anak itu makan ikan. Nah, kita sama-sama. Al-waladu, anak itu berperan sebagai pelaku apa korban? Pelaku. Pelaku. Fa'il. Nah, berarti kita tulis fa'il gitu. Fa'il satu. Kalau fa'il, rofa nasab atau jar i'rabnya? Rofa. 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 Itu sudah kalau istilahnya matematikanya ilmu nahu gitu. Kalau 1 tambah 1 kan pasti 2. Tidak akan kemana-mana. Nah, fa'il itu pasti rofa. Gitu. Ila yaumil qiyamah itu pasti rofa. Gitu. Jadi jangan dirubah hukumnya. Ya, sudah tetap itu sudah baku. Setiap fa'il pasti rofa. Lalu al-waladu isimnya isim apa? Mufrad. Mufrad. Mufrad, seorang anak satu aja. Nah, baru kita bisa tentukan tanda rofanya isim mufrad. Doma. Doma. Makanya di situ al-waladu doma gitu. Tanda rofanya doma. Nah, jadi apa namanya? Apa yang tertulis di sini serasi dengan apa yang ada di tabel gitu. Sekarang samakan ikan. Ikan berperan sebagai Objek. Maf'ul bih. korbek lagi. Objek atau korban gitu. Saya mau bilang korban tapi ingatnya objek jadi korbek. Maf'ul bih bukan ya? Itu bahasa Arabnya. Saya mau bilang dulu bahasa Indonesianya. Dia itu korban atau objek. Nah, bahasa Arabnya maf'ul bih. Nah, kalau maf'ul bih hukum i'rabnya rafa, nasab atau jar? Nasab. Nasab itu. Itu sudah pasti itu. Maf'ul bih pasti nasab gitu. Kita tinggal tentukan samakan jenis isim apa? Ikan. Mufrad. Mufrad. Tanda nasabnya pakai apa? Fathah. Samakan. Maka kalau kita menjadikan samakan ikan sebagai objek, jangan bilang samakun, jangan bilang samakin, gitu. Karena itu tidak sesuai kaidah bahasa Arab. Harus bilang samakan. Paham? Paham insyaallah. Insyaallah. Paham insyaallah. Baik. Siapa yang mau coba? Saya mau kasih soal. Boleh Ustadz. Ada Bu Laila ya. Baik. Saya kasih soal dulu di sini. Saya keluarkan dulu soalnya. Ba'a menjual Aliyun si Ali baitan rumah. Bahasa Indonesia dibalik. Ali menjual rumah. Ali sebagai apa Bu Laila? Fa'il, pelaku. Fa'il, pelaku. 1. Hukumnya fa'il, hukum i'rabnya Rofa. harus rofa. 2. Aliyun jenis isim apa? Mufrad. Mufrad. Tanda rofanya? Domah. Doma. Sesuai nih. Aliyun sudah sesuai. Tanda rofa doma. Nah, saya kasih merah. Baitan sebagai apa kedudukannya? Objek, maf'ul bih. Objek, maf'ul bih. Kalau maf'ul bih hukum i'rabnya? Nasab. Nasab. Jenis isim apa rumah bait? Mufrad.
Isim mufrad, tanda nasabnya pakai Fathah. fathah. Ini sudah pas baitan. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau coba? Saya Nah, ada Teh Inas dulu. Nanti yang lain insya Allah menyusul ya. Teh Inas satu kelas lagi dengan saya besok nggak? Oh, besok Ustadz lagi ngajar. Besok kan subuh. Saya lagi ngajar. Kelasnya kelas Tamhidi kan? Bukan? Atau sudah naik? Jadi apa tuh namanya? Tidak. Yang itu. Mumtaz. Berarti sudah bukan saya kalau gitu. Sudah beda lagi. Lanjut. Coba lihat di sini. Berarti murojaahnya bareng saya di sini di Al-Munir insyaallah. Iya, Ya. Ustadz. Khotofatil bintu. Khotofat itu memetik ya. Al-bintu. Anak perempuan itu memetik azharon bunga-bunga. Nah, al-bintu berkedudukan sebagai Fa'il, fa'il. I'rabnya fa'il. rofa, Isimnya isim apa? isim mufrad, Tanda rofaknya doma, doma. Azharon sebagai maf'ul bih, maf'ul bih. I'rabnya nasab, isimnya jamak taksir, tanda nasab. fathah. Ini serasi azharon sama dengan ini tabel fathah. Barakallahu fiik. Syukran ya, Teh Ines. Sekali nanya dikit Ustadz, agak lupa. Tak boleh. Sisi penulisan apa tuh namanya? Kan kata kerja, pelaku sama objek. Itu kalau pelaku objeknya bisa dibalik. Bisa. Kalau objek lebih fleksibel. Misalnya di depan di sini azharon atau fatil bintu boleh. Atau di tengah-tengah misalnya seperti ini khotofat azharonil bintu boleh. Itu. Kalau objek atau maf'ul itu sangat fleksibel, bisa simpan di mana aja. Seperti itu. Ya, Ustadz. Baik, ada lagi yang mau coba? Tadi ada beberapa orang. Ada Saya Ustadz. ada Bu Santi. Tu'allimul ustadzatu. Ustazah mengajari talibatin para santriwati, murid-murid perempuan. Al-ustadzatu berkedudukan sebagai Fa'il. I'rabnya fa'il. Rofa. Isimnya Mu'annas salim ya, jamak mu'annas salim. Kalau mu'annas salim ada alif ta belakangnya. Ini satu orang saja ustazah. Oh iya, mufrad. Isim mufrad gitu. Tanda rofaknya Doma. Talibatin Maf'ul bih. I'rabnya maf'ul bih. Nasab. Isimnya mu'annas ya. Iya. Jamak mu'annas salim. Sekarang tinggal lihat di tabel. Tanda nasabnya jamak mu'annas salim pakai apa? Ada tabelnya. Kasro, betul, talibatin. Nah, betul. Tinggal saya kasih tanda merah. Nah, gitu. Betul. Barakallahu fiik. Jazakillah. Nah, ada yang mau coba lagi? Sob. Saya Ustadz. Bu Eni, nanti ada Bu Ani. Bu Eni, terus Bu Ani, coba. Kemana saya? Bu Eni. Allamal ustazu. Ustaz mengajari talibina, murid-murid. Mengajari murid-murid atau para santri. Al-ustaz sebagai apa kedudukannya? Sebagai fa'il. Itu dia sebagai fa'il. I'rabnya fa'il. Rofa. Jenis isimnya? Isim mufrad. Tanda rofaknya? Tanda rofanya doma. Talibina sebagai?
Tolibina sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi i'rabnya harus I'rabnya harus nasab. jenis isimnya Tolibina. ina. Berarti muannas salim ya? Muannas salim ada alif Mudzakkar ta. salim, mudzakkar Ya, salim. mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Tanda nasabnya Tanda nasabnya ya. iya, betul. Barakallahu fiik. Ya, bagus. Nah, itu. Baik, syukran. Berikutnya, siapa lagi? Bu Ani ya Boleh, tadi? Ustaz. Bu Boleh. Ani. Bismillah. Bismillah ya. Yuhibbul walidani. Yuhibbu mencintai. Siapa yang mencintai? Al-walidani. Kedua orang tua mencintai al-aulada. Anak-anak. Al-walidani sebagai? Al-walidani sebagai fa'il. Bagus. Kalau fa'il i'rabnya? Fa'il islamnya rofa. 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 Jenis isim? Ani isimnya berarti musanna ya. Ada ani. Bagus. Tanda rofanya musanna? Alif. Alif. Ya. Betul, kita merahkan dulu. Nah. Al-aulad sebagai? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih, korban atau objek. Kalau maf'ul bih i'rabnya? I'rabnya nasab. Nasab. Jenis isim apa? Al-aulad, anak-anak. Al-auladu jamak taksir. Terus tanda nasabnya? Fathah. Fathah. Ya, betul. Alhamdulillah. Tinggal merahkan fathah. Nah, seperti itu, ikhwan akhwat. Paham semuanya? Ada masih bingung? Insya Allah. Insya Allah. Jadi ini kalau bisa ikhwan akhwat bikin sendiri di entah itu di kertas HPS atau kertas yang tersendiri, bikin yang bagus tabel ini karena satu buku Al-Munir itu selalu merujuknya ke tabel ini. Jadi supaya kita nggak bolak-balik membuka halaman yang ada tabelnya, langsung saja bikin di kertas tersendiri terus simpan sebelah buku kita ketika belajar. Nggak usah dihafal. Jadi dengan sering mengulang latihan, hafal dengan sendirinya. Gitu. Siapa lagi yang mau coba? Coba Ustaz. Pak Isom. Tadi ya. Rakiba naik. Pokoknya Ali naik mobil, sayyarah mobil. Ali itu orangnya. Ali naik mobil. Oke. Sayyarah mobil. Sayyarah berkedudukan sebagai apa, Pak Isom? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih, rafa nasab atau jar? Nasab. Jenis isimnya isim apa, Pak Isom? Isim mufrad. Mufrad. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya lihat di tabel. Isim mufrad. Tanda nasabnya pakai fathah. Betul. Berarti kalau Pak Isom membaca di sini as-sayyarahnya as-sayyaratu atau as-sayyarata atau as-sayyarati? Sayyarata. Betul. Saya kasih harokat fathah. As-sayyarata. Betul. Sekarang aliknya berkedudukan sebagai fa'il. Betul. Sebentar. Rofa. Betul, fa'il rofa, betul. Jenis isim apa Ali? Isim mufrad. Betul. Tanda rofanya Domah. Betul. Aliyun. Nah, seperti betul. Jazakallah. Seperti itu ya untuk nasab. Gitu. Masih ada nggak ya? Nah, selesai masalah nasab. Siapa lagi mau coba? Saya coba Ustaz. Bu Deliana. Iya, coba Ustaz. Nanti di bagian jar ya. Ini nasab dulu sampai di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke yang jar. Jadi kita sudah dapat kesimpulan untuk yang rofa, gunakan tabel yang rofa kalau si isim-isim ini berperan sebagai pelaku, fa'il. Untuk yang nasab, gunakan kalau si isim-isim ini berperan sebagai maf'ul bih.
Kalau untuk yang jar sekarang, bagaimana untuk yang jar ini? Nah, jar ini digunakan kalau isim-isim ini berperan sebagai keterangan. Ya, keterangan, tapi keterangannya di sini itu diawali dengan yang disebut huruf jar. Gitu. Jadi dia itu keterangan diawali oleh huruf jar. Nah, sebetulnya itu keterangan diawali huruf jar itu istilah saya gitu. Aslinya jar ini digunakan ketika isim ini kalau dalam bahasa Arabnya al-majrur dijarkan oleh huruf jar. Al-majrur biharfil jar. Di sini. Mudah-mudahan tulisannya kelihatan ya di bawah di sini. Nah, nah, saya coba di sini. Nah, al-majrur oleh biharfil jar. Jadi intinya kalau si isim ini didahului oleh huruf jar, nah maka dia ambil i'rab yang jar. Itu istilahnya al-majrur, dijarkan. Misal apa saja huruf jar? Ada min. Apa itu artinya min? Dari. 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 Dari, Ada Ustaz. kalau ila Kepada. betul. Ala Di atas. atas. Di atas. Fi Di dalam. 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 Bi Dengan. li Untuk. Untuk. an Dari. dari. Ka Seperti. Nah, jadi kalau isim-isim ini, kalau isim-isim ini diawali huruf-huruf jar ini, maka isim tersebut berkedudukan sebagai majrur. Majrur itu isim yang dijadikan jar oleh huruf jar. Nah, contohnya, misalnya, tatbahul ummu, ibu memasak, khudrawatin sayur-sayuran, nah itu ada fil matbahi di dapur. Al-ummu berkedudukan sebagai Fa'il. 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 I'rabnya fa'il, Rofa. fa. Jenis isim, Mufrad. Mufrad. tanda rofa, Dhamma. dhamma. Saya khudrawatin Maf'ul bih. maf'ul bi. I'rabnya maf'ul bi, Nasab. nasab. Jenis isim, Muannas Salim. Yes. ada alif ta jama Muannas. muannas salim. Tanda nasabnya apa? roh. Kasrah. Kasroh. Ada di tabel di sini. Nah, ini fi itu namanya harf jar. Harf Gitu. jar. Fi-nya harf jar. Nah, al-matbakhinya kedudukannya itu majrur. Dia berperan sebagai majrur. Majrur itu isim yang dijarkan oleh huruf jar ini. Al-majrur biharfil jar. Aslinya gitu. Cuma biar nggak panjang kita penggal saja kata-katanya majrur saja gitu. Nah, i'rabnya harus jar. Kita ambil i'rab yang jar. Isimnya isim mufrad, tanda jarnya kasrah gitu. Nah, dengan begini lengkap sudah nih. Tabel rafa fungsinya untuk fa'il, fungsi tabel nasab untuk maf'ul bih atau korban, tabel jar untuk al-majrur biharfil jar. Dijarkan oleh huruf jar. Ya, keterangan yang ada huruf jarnya gitu kalau bahasa bebasnya. Kalau bahasa saya begitu. Paham semuanya insyaallah? Ada pertanyaan? Insya Allah. Insyaallah paham. Nah, sekarang siapa yang mau coba? Tadi itu Bu Deliana itu Ustaz. Tadi Bu Delina. Oh iya, Bu Delina belum ya? Bu Delina tadi sudah mau coba, tapi karena habis untuk latihan nasab, sekarang latihan jar. Ada Bu Boleh, Delina? Ustaz. Ada, Ustaz. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya, tambah banyak ini jadi ada beberapa rangkai.
Takra'u membaca. Oh, yaqra'u afwan. Ini taknya kita ganti jadi ya. Yaqra'u membaca. Siapa yang membaca? At-talibuna, murid-murid. Murid-murid. Kutuban membaca kitab-kitab Kitab-kitab fil maktabati di di perpustakaan. perpustakaan. Baik, at-talibuna berperan sebagai Fa'il Ustaz. fa'il, i'rabnya fa'il, Rofa. jenis isimnya, Isim muzakkar salim. tanda rafa'nya, Wow. Kutuban sebagai Sebagai maf'ul bih. maf'ul bih, i'rabnya I'rabnya nasab. betul. Isimnya kitab-kitab Kitab-kitab isimnya jamak taksir. betul. Tanda nasabnya Nasabnya fathah. fathah. Kutuban fathah. Kutuban. Fi apa itu fi? Haraf Jar. Jar. Harf harf jar. Gitu. Al-maktabati berarti kedudukannya Sebagai majrur. Majrur oleh huruf jar, dijarkan Iya. oleh huruf jar. Kalau majrur ini berarti i'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. Jar. Isimnya isim apa? Perpustakaan. Isim mufrad. Tanda jarnya Tanda jarnya isim mufrad kasrah. kasrah. Iya, betul. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Paham semuanya ya akhwat tabel rafa nasab jar ini? Insya Allah. Allah. Nah, siapa yang mau coba lagi? Bismillah. Bismillah. Bismillah ya Bu Ani ya. Yazuru mengunjungi. Al-waladu anak itu mengunjungi al-walidaini kedua orang tua fil qaryati di kampung, di desa. Al-waladu berperan sebagai Fa'il. fa'il. I'rabnya Rofa. Isimnya mufrad. Mufrad dan rafa'nya domah. ya. Al-walidaini itu teh maf'ul bih. I'rabnya Nasab. Isimnya musanna 2. benar. Tanda nasab Musanna iya. iya betul. Ini ada iya-nya. Fi harfu jar. iya. Al-qaryati Majrur. Majrur. I'rabnya jar. Isimnya al-qaryati orang tua. Orang tua walidaini. Kedua orang tua walidaini. Di kampung ya? Kampung. Kampung ya. Berarti mufrad ya Ustaz? Tanda jar? Tanda jarnya kasroh. Kasroh. Betul. Alhamdulillah. Baik, itu contoh-contohnya. Ada yang mau coba lagi? Saya masih ada beberapa lagi latihan. Boleh Ustaz. Ada Bu Anissa, ada Bu Nanik ya. Coba Bu Anissa dulu. Yashtaril walidani, kedua orang tua membeli kamison, kemeja, dengan dinaroin, dengan 2 dinar. Kedua orang tua membeli baju ya, kamis, baju atau kemeja, bidinarain dengan 2 dinar. Baik Bu Anissa, al-walidani berkedudukan sebagai Al-walidani sebagai fa'il. Fa'il, pelaku. I'rabnya fa'il. I'rabnya rofa. Jenis isim. Jenis isimnya musanna.
Tanda rofa. Tanda rofanya alif. Khamisan. Khomison jadi maf'ul bih. Betul. I'rabnya maf'ul bih. Nasab. Isimnya isim mufrad. tanda nasabnya. Tanda nasabnya fathah. Iya. Bi dengan bi. Bi itu harfu jar. Dinaroini. Dinaroini itu berarti majrur. Majrur karena ada bi. Betul. I'rabnya. I'rabnya jar. Isimnya musanna. tanda jarnya. Tanda jarnya ya. Iya. Mutazah. Gus. Barakallahu fikum. Bu Nanik ada siap? Mana tadi Bu Nanik? Ya Ustaz. Ada. Nah ini. Yusafiru melakukan perjalanan. Safar. Siapa yang melakukan perjalanan jauh? Al-muwazzafuna. Para karyawan itu melakukan safar. Ilal Yamani ke Yaman. Bita'irati dengan pesawat. Al-muwazzafuna. Bu Nanik. Berperan sebagai Fa'il. fa'il. I'rabnya fa'il. I'rabnya dhammah. Sebelum ke situ. Rofa. Rofa. Yang ketiga jenis isimnya al-muwazzafuna. Una. Jamak mudzakkar salim. Bagus. Tinggal lihat di tabel tanda rofanya jamak mudzakkar salim. Wow. Una. Dapat satu. Ila. Apa itu ila? Ila huruf jar. Huruf jar. Berarti al-yamani kalau ada huruf jar. Maf'ul bi. Bukan. Ada huruf jar. Majrur oleh ila. Gitu. Setiap ada huruf jar berarti majrur. Si huruf kata setelahnya. Saya yang salah. Ini bukan maf'ul bih. Saya tulis ulang di sini. Dia majrur. I'rabnya jar. Tanaja. Nah. Oke. Puan. Selading. Sambil menunggu ya. Ikhwan akhwat, ada yang belum ada dasar gitu terus masuk ke sini mulai paham dasar-dasar bahasa Arab. Kalau yang sudah ada dasar tentu saja jadi lebih paham ya, sebelumnya sudah ada. Saya tidak ada dasar, Ustadz. Tidak ada dasar, Bu. Siapa tadi? Bu Laila. Iya. Bu Laila. Tapi paham Nggak pernah pelajaran. belajar dasar, tapi dengan ini alhamdulillah. Paham? Alhamdulillah. Iya. Insyaallah. Syukran, Ustadz. Afwan. Mudah-mudahan istiqomah ya 12 pertemuan. Insyaallah. Insyaallah kita selesaikan. Manfaatnya seumur hidup insyaallah. Nah. Lanjut ya Bu Nanik ya. Ya Ustaz. Majrur, i'rabnya jar. Jenis isim apa? Mufrad. Mufrad, negara Yaman, satu aja. Tanda jar? Kasrah. Lalu bi, apa itu bi? Bi huruf jar. Huruf jar, at-ta'irati. Maf'ul bi. Ada majrur. bi. Majrur oleh bi. Berarti i'rabnya rafa, nasab atau jar? Jar. Ya. Jenis isim? Isimnya mufrad. Tanda jar? Tandanya kasroh. Kasroh. Ini salah. Kok saya musanna? Isimnya mufrad, tanda jar kasroh. Jadi, akhwat dalam sebuah kalimat sempurna atau jumlah tidak mesti ada maf'ul bih ya. Jadi tidak harus ada maf'ul bih. Gitu. Jadi kalau maf'ul bih itu sesuai kebutuhan aja. Bisa ada, bisa enggak. Lalu huruf jar dan majrurnya bisa lebih dari satu. Tuh, seperti dalam contoh ini. Akhwan sambil
menunggu ya. Yang lain bagaimana, yang silent ini, yang menyimak ini nampaknya paham tapi mungkin ada kesibukan kah atau Insya Allah bagaimana? Ustaz, paham. Paham insyaallah ya. Paham Ini. Ustaz. paham, Ustaz. Saya lagi safar. Masya Allah, ada yang safar fi amanillah ya, mudah-mudahan selamat di perjalanan, lancar. Baik. Alhamdulillah ya, ikhwan akhwat. Mudah-mudahan semuanya paham pelajarannya walaupun tidak semuanya mencoba untuk menjawab pertanyaan. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini ya. Jadi untuk yang rofa, ketika isim-isim berperan sebagai fa'il atau pelaku. Untuk yang nasab, ketika isim-isim ini berperan sebagai maf'ul bi atau korban. Untuk yang jar, ketika isim-isim ini diawali huruf jar, gitu, istilahnya majrur oleh huruf jar. Nah, seperti itu kesimpulan pelajaran kita di malam hari ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup ya, kawan akhwat? Baik. Maaf Ustaz, mau tanya. Boleh, gimana Bu? Huruf jar itu kalau dalam bahasa Indonesia seperti kata sambung gitu ya Ustaz? Ya, betul, kata bantu dia. Ada min, ada bi dan seterusnya, gitu. Nama huruf jar. Betul. Syukran Ustaz. Buat. Ada lagi tambahan? Cukup insyaallah. Pak Isom paham, Pak Isom? Insyaallah ya. Tadi disebutkan Pak Ustadz, kalimat sempurna tidak perlu pakai maf'ul bih. Tidak mesti. Ya. Tidak mesti. Tidak harus. Kadang-kadang Paling minim apa misalnya paling minim? Paling minim fi'il dan fa'il. Itu paling minim. Fi'il ada fa'ilnya, gitu, ada pelakunya. Itu sudah cukup, gitu. Cukup. Nah, seperti itu, Nah, Pak Isom. Nah, Afwan. Baik, ada lagi mungkin tambahan sebelum ditutup? Cukup. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga ilmu kita barokah, manfaat di malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Jazakumullah Ustaz. khair, Jazakallah khair Ustaz. Iya. Ya, Ustaz. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.